rekan-rekan, jemaah alisan. Ini walaupun agak terlambat, tapi memang kondisinya beberapa hal yang sudah disampaikan setelah kegiatan kita massal. Ini saya bikin laporan ini aja yang biasa, yang sederhana aja dulu. Yang perlu disampaikan yaitu kemarin pelaksanaan hitanan massal di tanggal 6 Juli kita merekrut hanya 27 anak di atas kondisi ada 3 yang paling tua dan 12 tahun kemarin. Kemudian yang paling penting lagi adalah kesungguhan kita dalam mencari donasi. Kita berhasil mengumpulkan donasi sebesar 58.100.000. Itu walaupun ada aneh juga, itu cairnya setelah hitanan massal. Jadi setelah hitanan selesai, baru beberapa donasi masuk gitu, ya. Yang perlu dicatat juga dari sini yang disuruh laporkan adalah masalah yang paling penting adalah masalah keuangan. Keuangan dari donasi tersebut sebesar 58 juta sekian hanya teranggarkan hanya terpakai sebesar 33.600.000. Jadi kita punya kelebihan sekitar 24 juta. Ini nanti oke kita diskusikan ini penggunaannya kemana, tapi sebagian sudah saya keluarkan ya Dok ya. Satu untuk perbaikan renovasi alisan 2 kemarin 4 juta yang pertama, yang kedua kemarin untuk kekurangannya 500.000, kemudian perbaikan pintu ini 1,5 juta, kemudian kita kegiatan Jumat Berkah kemarin kita ambil dari anggaran ini, anggaran hitanan massal. Jadi ada sekitar 7 juta sudah terpakai dari 24 juta itu. Gitu. Nah ini semua anggaran ini ada di kas BKM yang total saat ini adalah sekitar 30 juta. Sekitar 30 juta kas BKM. Yang yang pada awalnya memang saya ada kekhawatiran waktu di awal pembukaan hitanan massal saldo kita cuma 9 juta. Sangat kritis waktu itu. Saldo masjid 9 juta. Kita mengadakan hitanan massal, alhamdulillah. Ternyata kita sekarang sampai akhir ini kita udah punya 30 juta di saldo DKM. Mangga untuk pemanfaatannya apakah mau dipakai kegiatan atau, dan kayaknya ngelihat kayak gini hitanan massalnya kudu 1 tahun 2 kali kayaknya kok. Iya. Karena lumayan ya gitu deh. Tapi kenapa ini besar? Karena saya merekrut pesertanya sedikit. Ya, karena waktu itu kondisi kasnya masih minim. Ya, masih minim. Jadi buka tutup tuh gini. Ada anggaran tambahan sedikit, kita buka lagi, ngerekrut lagi gitu ya, 1, 2, ada tambahan lagi, ngerekrut lagi. Tapi di akhir session itu ada sekitar 20 juta masuk. Kita yang ngerekrut cuma 27 anak itu. Apalagi yang dari BRI cair 1 bulan kemudian, baru kemarin cair 15 juta. Jadi tidak termanfaatkan gitu. Jadi apakah itu akan dimanfaatkan untuk kegiatan tahun depan atau untuk memang untuk operasional masjid gitu ya? Enggak, nanti kebijakan dari ketua. Itu aja. Ada yang ditanyakan nggak masalah ini? Enggak, bisa ada yang ditanyakan atau ada yang mau dievaluasi hasil hitanan kemarin? Walaupun kita agak sederhana, maksudnya kita sangat sederhana kemarin melakukannya, tapi alhamdulillah nggak ada berkurang kekhidmatannya ya kayak gitu. Anak-anak juga yang kita santuni juga nggak ada masalah gitu ya, kayak gitu, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman kalian atas sinerginya, atas kerjasamanya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Atau Pak Dokter mau ada yang mengisi Pak Dokter disampaikan? Ya, terima kasih Kang Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Perlu ketahui Kang Ifdal kan sebagai ketua pelaksana kegiatan bakti sosial hitanan massal, dan kita sudah melaksanakan 3 kali ya. 3 kali ya. Jadi pertama saya ingat betul 34 lah kalau nggak salah, yang kedua itu 60 sekian lah, 64 atau 60 berapa ya. Yang ketiga kemarin itu 20 sekian, 27 ya. Memang yang terakhir ini kita agak deg-degan karena saldo kas kita waktu itu posisi memang dalam tidak aman ya, 9 juta. Kenapa? Karena kita ini di DKM kita ini kita ada secara ya tidak tertulis kita membuat keputusan bahwa keuangan di kas itu jangan sampai tidak aman ya. Sebenarnya batasnya 10 juta ya, kita itu batas amannya. Tapi karena kemarin itu memang banyak hal-hal yang memang tidak diduga, akhirnya jadi 9 juta yang ada. Akhirnya kita khawatir ketika kita mau melaksanakan hitanan massal. Jadi sangat berat sekali. Makanya kemarin itu ketika kita membuka pendaftaran untuk hitanan massal, buka tutup ya. Kenapa? Ya karena yang masuk donatur sangat sedikit sekali. Donatur yang rutin yang potensial itu ternyata ya kondisi ekonomi begini kita juga maklum ya, banyak yang bahkan yang tadinya besar jadi tidak masuk ya. Sehingga waktu itu untuk sementara saya dengan Kang Ivan udah 20 aja lah karena memang kondisi keuangannya berat banget gitu ya. Tapi ternyata terakhir mau menjelang 3-4 hari menjelang hari H ada yang masuk gitu loh. Ya alhamdulillah, sehingga kita tambah lagi. Jadi 27 lah ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Walaupun memang dengan persiapan yang memang kita persiapannya memang untuk sedikit ya gitu. Nah, kemudian kita ada beberapa sisa lah, ada berapa puluh juta. Berapa tadi? 24 juta ya. Sudah digunakan juga untuk renovasi di Masjid Al Ihsan 2 di mana itu? Parakan Muncang ya. Parakan Muncang. Itu sebenarnya tertunda juga karena kondisi kas kita yang terbatas. Seharusnya itu bulan kemarin seharusnya ya. Tapi kita kita batas aman kas kita sudah mengkhawatirkan gitu. Jadi kita tunda dulu karena memang tidak urgent juga gitu loh ya, itu hanya selasar saja. Dan kemarin akhirnya karena kita sudah ada uang kas bertambah ya kita transfer ke Al Ihsan 2 supaya segera renovasinya dilaksanakan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin lupa atau mungkin belum tahu bahwa Al Ihsan ini kita punya anak kandung lah. Al Ihsan 2 di Parakan Muncang. Jadi dari mulai beli tanah sampai membangun masjid sampai macam-macam lah itu kita yang melakukannya ya. Kita Al Ihsan dengan Al Kausar ya. Kemudian mengenai sisa uang ini sebenarnya terus terang saja Masjid Al Ihsan kita ini banyak sekali yang dibutuhkan untuk perbaikan-perbaikan ya. Salah satunya adalah ya yang rutin lah. Itu kan rutin biasanya menjelang Ramadan. Ini kan berapa bulan lagi Ramadan nih? Januari atau Februari Ramadan tuh ya? Februari udah Ramadan kan. Maret Idul Fitri kan itu. Nah, biasanya kita kan ya kecil-kecilan lah ngecat dan sebagainya lah. Dan juga ada yang harus diperbaiki. Itu logo Al Ihsan di depan ini kan udah harus dibetulkan lah ya, karena kemarin masalah keuangan juga ya. Kemudian lampu-lampu juga nih ada beberapa sudah mati. Kipas juga tuh kan. Jadi ada beberapa sebenarnya audio juga ada masalah, karpet juga ya. Ya mungkin karpetnya tetap kita anggarkan tapi untuk jangka panjang ya, 1 atau 2 tahun.
karena karpetnya sudah terlalu lama ya, jadi perlu ada peremajaan yang baru lah ya gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian, kenapa kok keuangan kita sampai sempat ngedrop gitu loh. Jadi ada yang memang di luar kendali kita. Jadi ketika kita Ramadan sebenarnya kita biasanya pemasukan cukup lumayan gitu ya. Sementara kan pengeluaran juga besar kalau Ramadannya gitu. Tapi ternyata kemarin tuh pengeluaran tetap aja normal, pemasukan ternyata ngedrop banget gitu ya. Sehingga mau tidak mau menguras kas kita, karena Ramadan itu kan harus tetap berjalan karena kegiatan banyak. Sehingga ngedrop ya. Sampai biasanya kita di atas 20 ya kas tuh, kemarin tuh sampai 9 juta sekian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui pada Kepengurusan DKM saat ini kita banyak kegiatan ya. Salah satunya kita mencoba untuk menggalakkan taklim ya, baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak kan jelas pada subuh ya selalu ada ya. Ada beberapa ustadz dari luar ya, walaupun mohon maaf mungkin ya ustadznya tidak LC ya. Tapi paling tidak lah kita ada thalabul ilminya, ada tafsir Qur'annya, ada mengupas juga kitab kuning ya, hadis-hadis ya. Kemudian juga ibu-ibu rutin kita 2 minggu sekali ya, alhamdulillah ya 2 minggu sekali. Dan setiap Rabu kalau tidak ada halangan biasanya ibu-ibu, sebenarnya bapak-bapak juga boleh ya, setiap hari Rabu Bu ya, setiap hari Rabu pada asar sekitar jam 4 sampai jam 5 kurang lebih itu membahas fikih ya bersama Ustaz Nasrullah ya. Kemudian juga ada pengajian bukan pengajian kan ya, metode umi ya, Pelatihan baca Quran metode umi untuk bapak-bapak malam, untuk ibu-ibu pagi ya jam 10 ya gitu ya. Saya belum bisa ikut dua-duanya nih karena bentrok dengan pekerjaan. Jadi terpisah bapak-bapak dengan ibu-ibu ya, bapak-bapak malam seminggu 2 kali ya. Ya, Senin Rabu. Cuman ucapannya sementara lagi umroh ya sekarang ya itu. Nah, dan ibu-ibunya jam 10. Hari apa ibu-ibu tuh? Sama ya. Selasa ya. Jadi itu. Cuman mungkin ini saya sedikit lah di mumpung kita kumpul ya. Ini ibu-ibu ini berapa kali bapak-bapak juga merasa terganggu dengan adanya TK. Ya kita bicarakan aja bersama Pak ya supaya nyaman lah gitu ya.